Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Wahida Mursalim. Ya, Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh, Pak wabarakatuh, Pak Heri. Heri. Apa Apa kabar kabar nih? nih? Ya, alhamdulillah sehat. Ibu, bagaimana kabarnya, Ibu? Ya, Ya, alhamdulillah, alhamdulillah, Pak. Pak. Sehat Sehat juga, juga, terima terima kasih. kasih. Syukur alhamdulillah ya, Ibu ya. Ini setelah saya dapat WA-nya, mohon maaf. Hari ini baru bisa kita ketemu ya, Ibu, meskipun dalam bentuk virtual. Ya, sepertinya ada yang ingin didiskusikan ini, Ibu. Iya nih, Iya nih, Pak. Pak. Sedikit ini saya mau curhat kepada Bapak ini bagaimana ya. Akhir-akhir ini saya merasa murid-murid kelas di 6B yang saya ajar itu bersikap kurang sopan pada saat saya mengajar di kelas mereka, kemudian juga itu terkesan kurang menghargai saya sebagai guru PAI ketika saya masuk di kelas mereka, Pak. Kemudian saya mencoba bertanya kepada mereka, kenapa sih kalian bersikap begitu kepada saya? Kemudian apa jawabannya? Sebagian mereka mengatakan, karena enak sama ibu guru, karena seperti teman sendiri, gitu loh, Pak. Kemudian iya, karena memang awalnya saya memosisikan diri saya sebagai teman untuk mereka. Nah, saya merasa ketika saya memposisikan diri saya sebagai teman itu, di tahun sebelumnya memang berhasil, Pak. Tapi ternyata ya tahun ini seperti bumerang bagi saya seperti itu, Pak Heri. Bagaimana? Iya, jadi kita diskusi hari ini untuk mendiskusikan ya ini permasalahan yang dihadapi Ibu Wahida ya, bahwa Ibu Wahida ini kan sebagai guru PAI ya, pendidikan Iya, agama Pak. Islam. Ya, jadi menjadikan diri sebagai posisi kontrol sebagai teman, justru jatuhnya siswa menjadi semacam tidak menghargai ibu, begitu ya? Betul sekali, Pak. Ya, jadi ya kalau posisi ini kan berarti ada ini ya, Ibu ya, ada perbedaan dengan di tahun sebelumnya ya, seperti yang Ya, Ibu betul. sudah sampaikan tadi, akhirnya jadi tahun ini jadi bumerang sendiri buat Ibu ya. Ya, jadi tujuan dari diskusi kita hari ini adalah untuk membahas permasalahan yang Ibu hadapi tadi, dan kemudian kita sambil mencari kira-kira nih bagaimana solusinya. Mungkin begitu, Bu ya. Ya. Jadi Ibu ini ceritanya maunya supaya anak kelas 6 yang Ibu ajar ini menjadi menghargai Ibu itu ya pada saat mengajar, memperhatikan Ibu pada saat Ibu mengajar ya. Jadi mungkin begini, Ibu, sejauh ini kira-kira kendala apa yang Ibu alami sehingga Ibu tidak bisa atau tidak bersikap tegas begitu? Ya, seperti ini. Jadi menurut saya itu kendala terbesar itu saya belum bisa bersikap tegas kepada mereka karena mental mereka, Pak. Saya merasa mental mereka belum kuat, tidak sekuat seperti anak-anak yang tahun sebelumnya itu. Saya rasa seperti itu. Karena apa? Karena yang sudah-sudah saya memposisikan diri saya sebagai teman karena saya waktu itu belum belajar tentang posisi kontrol guru ya, Pak. Jadi saya merasa posisi kontrol sebagai teman itu adalah satu-satunya cara untuk lebih dekat kepada anak-anak. Ternyata itu salah. Setelah saya mempelajari materi yang kita pelajari sebelumnya, nah, ketika saya memposisikan diri saya sebagai manajer itu, Pak, itu kan ada tegas-tegasnya ya.
Nah, ketika saya bersikap tegas seperti itu, malah ada anak yang menangis dan merasanya itu saya berubah tidak seperti biasa gitu loh, Pak. Oh, iya. Nah, jadi Ibu sudah mencoba untuk mengambil posisi sebagai manajer ya. Justru jatuhnya malah anak-anak ini justru ada yang menangis, ada yang takut, Dia ya menangis. iya. Jadi memang rada-rada dilema juga Ibu ya. Nah, jadi kira-kira ini yang dari permasalahan yang diungkapkan Ibu tadi, kira-kira harapan Ibu ke depannya seperti apa ya kira-kira? Ya, harapan saya anak-anak akan bisa lebih tertib lagi di kelas, lalu bisa lebih menghargai saya sebagai guru agama mereka, Pak. Bisa lebih sopan gitu ya. Terus mental mereka bisa lebih kuat. Jadi ketika kita menasehati apapun ya, mereka bisa terima. Seperti itu sih, Pak. Oh iya, jadi harapannya Ibu tadi ini sih sebenarnya mau supaya anak-anak ini jadi lebih tertib di kelas gitu ya, kemudian memiliki mental yang lebih kuat gitu ya. Nah, sejauh ini Ibu kira-kira apa yang sudah Ibu lakukan dalam pembelajaran sebelumnya ini selain pada saat Ibu memposisikan diri sebagai manajer Ibu? Ya, kenapa, Pak? Ya, jadi kan selama ini pembelajaran sebelumnya, nah Ya. kira-kira Ibu sudah melakukan hal apa lagi selain tadi sebagai mencoba memposisikan diri sebagai control manager ya. Nah, kira-kira apa lagi yang Ibu sudah lakukan? Ya tentunya saya melakukan berbagai cara seperti saya menasihati mereka, kemudian ya memberikan dukungan kepada mereka untuk bisa menguatkan mental mereka, Pak, begitu. Oh iya, ya, jadi sudah lebih memberikan nasihat, memberikan dukungan ya. Nah, Ibu, ini kan kira-kira perasaan Ibu kalau misalnya kita buat nih skala 1 sampai 10, misalnya gitu ya. Nah, di 1 itu Ibu sangat merasa tidak senang, kemudian di skala 10 itu Ibu sangat merasa senang. Kira-kira antara 1 sampai 10 dengan posisi yang sekarang ini kira-kira Ibu berada di posisi berapa? Ya, kira-kira saya masih berada pada level 6 ya, Pak, karena saya juga merasa belum optimal untuk menuntun murid-muridnya menjadi manusia yang memiliki karakter yang baik, yang sopan, yang bisa menghargai guru seperti itu. Terus saya juga belum konsisten untuk memposisikan diri saya sebagai manajer. Jadi ketika mereka berbuat kesalahan, saya memposisikan diri sebagai posisi kontrol manajer. Terus ada yang mentalnya belum kuat kan, akhirnya nangis ya. Udah deh, terus berhenti sampai segitu. Terus saya berpikirnya ya besok bagaimana lagi. Jadi intinya di sini, Pak, saya memang belum konsisten, Pak, seperti itu. Iya, intinya belum konsisten ya. Jadi Konsisten. ya kalau dari posisi 1 sampai 10 tadi Bu, kira-kira di posisi berapa Ibu sekarang? Kira-kira saya masih pada posisi angka 6 lah. Angka 6 ya. Jadi di angka 6 itu kira-kira gambarannya seperti apa Ibu ya? Ya setidaknya saya mengharapkan itu naik yang lebih ke tingkat yang lebih tinggi lah, antara level 8 sampai 9.
kalau Oh, bisa, Pak. jadi yang Ibu inginkan ini, mau lebih baik lagi ya setelah, Ya, proses, coaching kita pada, sore hari ini. Nah, tadi ini kan Ibu menyebutkan di level 8 atau level 9 gitu ya. Nah, ya. kira-kira, gambarannya itu di level 8 atau level 9 itu seperti apa ya, Ibu? Ya gambarannya, apa, apa kalau kalau bisa ya bisa ya anak-anak itu anak-anak itu lebih lebih sopan lagi sopan lagi kepada kepada saya, saya, Pak. Pak. Kan Kan lebih lebih menghargai menghargai saya saya sebagai guru sebagai guru agama agama mereka mereka ketika saya ketika saya memasuki memasuki kelas kelas mereka. mereka. Iya. Jadi, ini, harapannya Ibu intinya adalah bagaimana, supaya anak-anak lebih menghargai Ibu ya, pada Iya, saat, Ibu mengajar di kelas. Nah, kira-kira untuk mencapai, harapan tersebut atau di level tersebut, kira-kira, apa yang akan, Ibu, bisa lakukan untuk mencapai hal tersebut? Nah, ya, Ya, saya berpikir untuk bisa untuk bisa mencapai itu yang mencapai itu yang pastinya pastinya saya saya akan akan berusaha berusaha membimbing, membimbing, kemudian kemudian mengingatkan, mengingatkan, memotivasi memotivasi mereka mereka agar agar mereka mereka selalu selalu bersikap bersikap positif positif dan dan juga juga memiliki memiliki sopan sopan santun santun kepada kepada siapapun. siapapun. Di Di samping itu samping itu menghargai menghargai guru, guru, selain itu selain itu juga juga sudah sudah membuat membuat karena karena begini Pak begini ya, Pak ya, kan kan sebelumnya itu sebelumnya kita itu kita memang memang sudah sudah membuat membuat keyakinan keyakinan kelas kelas ya. ya. Sebagaimana yang Sebagaimana sudah yang kita sudah kita pelajari, pelajari, yang yang kemudian kemudian selanjutnya selanjutnya saya akan saya akan memaksakan diri memaksakan diri untuk untuk konsisten konsisten menerapkan menerapkan posisi diri posisi diri sebagai sebagai manajer, manajer, lalu lalu menerapkan menerapkan segitiga segitiga restitusi. restitusi. Di Di samping itu samping itu juga juga kita kita perlu perlu berkolaborasi berkolaborasi dengan dengan wali wali kelas kelas dan dan wali wali murid. murid. Itu juga Itu juga sangat sangat penting loh penting Pak loh Pak untuk untuk mengontrol mengontrol perilaku perilaku mereka mereka sehari-hari. sehari-hari. Ya Ya begitu begitu sih sih pendapat pendapat saya. saya. iya. Jadi, ini kan, Ibu sudah membuat keyakinan kelas, kemudian, Ya, menerapkan, posisi, manajer, tadi kan yang sebelumnya posisi teman ya, kemudian akan ya, dirubah ke posisi manajer. Kemudian, Ibu akan mencoba menerapkan segitiga restitusi, kemudian betul. berkolaborasi dengan, wali kelas, kemudian, dan wali murid ya, persoalan Ya, apa. Nah, jadi, dari beberapa rencana yang sudah Ibu sampaikan, kira-kira, rencana mana nih yang, yang mungkin atau akan Ibu lakukan dalam, waktu dekat ini? ya menurut Ya saya menurut yang saya yang akan akan membantu saya supaya supaya cepat cepat rencana bisa rencana bisa tercapai tercapai tentang tentang komitmen komitmen tadi tadi Pak. Pak. Sudah Sudah tentu tentu apa? Eh, eh Insya Allah insya Allah saya akan saya akan melaksanakan melaksanakan posisi posisi teman teman menjadi menjadi merubah merubah posisi posisi teman teman menjadi menjadi posisi posisi manajer manajer begitu. begitu. Yang Yang ya ya itu sih itu Pak. sih Pak. Iya, jadi, Posisi Si kontrol iya. kontrol itu. itu. Iya, jadi, dalam waktu dekat ini, Ibu akan berusaha merubah posisi kontrol ya dari, sebagai posisi kontrol teman ke posisi kontrol manajer. Nah, Ya betul. eee, Hmm. kira-kira itu kapan Bu akan dapat dapat, dilaksanakan atau diterapkan? Ya lebih Ya cepat lebih baik lebih baik sebenarnya ya sebenarnya Pak. ya Pak. Karena Karena saya saya akan akan ya saya akan mencoba mencoba setelah setelah kita kita berbincang berbincang ini, ini, mulai mulai besok besok insya Allah insya Allah saya saya akan akan melaksanakan melaksanakan rencana rencana tersebut, tersebut, merubah merubah posisi posisi teman teman menjadi menjadi posisi posisi manajer, manajer, dan dan yang yang dibutuhkan itu dibutuhkan di itu di dalamnya dalamnya cuma cuma ya ya itu tadi itu saya tadi saya katakan itu katakan itu konsisten Pak. konsisten Pak. Oh iya, iya baik sekali Bu ya. Jadi merubah posisi dari posisi eh, teman ke manajer ya, yang kemudian akan rencananya dilaksanakan dalam waktu dekat ini ya. Nah kemudian Ya, yang penting tadi menurut Ibu adalah konsisten ya. konsisten. Jadi butuh konsisten. Ya, jadi untuk
melaksanakan rencana tersebut, kira-kira yang dapat membuat Ibu bisa berkomitmen terhadap rencana yang akan Ibu lakukan itu kira-kira apa itu, Ibu? Ya, menurut saya yang akan membantu saya supaya rencana bisa tercapai tentang komitmen tadi adalah sudah tentu seluruh warga kelas ya Pak. Kemudian karena ini kan permasalahan di kelas, jadi rencana saya akan saya share ke kelas untuk bisa pula supaya anak-anak itu bisa berkomitmen dalam menjalankan rencana saya ini. Oh Ya. ya, baik sekali Ibu ya. Jadi tadi ini perbincangan kita di beberapa menit ini, jadi saya dapat mengambil kesimpulan bahwa dari permasalahan Ibu yang yang Ibu hadapi tadi itu adalah bahwa Ibu kurang dihargai di dalam kelas, anak-anak menjadi tidak tertib, anak-anak menjadi seenaknya karena menganggap anak-anak itu merasa nyaman karena Ibu sebagai teman. Nah, justru itu menjadi permasalahan tersendiri ya, menjadi buat Ibu. Jadi kemudian rencananya dalam waktu dekat ini Ibu akan mencoba untuk mengatasi itu semua ya. Tadi mengubah posisi kontrol dulu ya. Betul. Ya, dari teman Iya, menjadi manajer, kemudian berkolaborasi dengan wali kelas, kemudian berkolaborasi dengan orang tua siswa, dan kemudian untuk menjalankan semua komitmen rencana yang akan Ibu lakukan ini ya, Ibu akan mencoba untuk melibatkan semua warga kelas khususnya ya. Ya. Jadi iya Ibu Wahidah, karena waktu kita sangat sempit Ibu, jadi kira-kira ini ke depan saya sangat menunggu ya Ibu, hasil dari apa yang Ibu akan laksanakan. Ya, jadi siap. mungkin Ya. jadi mungkin beberapa waktu ke depan Ibu ya, nanti kita saling menginformasikan lagi Ya, jadwal atau waktunya komunikasi untuk lagi. iya, betul, Ya. untuk bisa kita berbincang-bincang lagi ya mengenai Salah. iya, tindak lanjut dari apa hasil dari yang Ibu sudah lakukan. Ya, baik. Ya sebelum kita menutup perbincangan kita, Ibu, nah bagaimana nih? Tadi kan ini kalau saya lihat WA-nya Ibu ini penuh keresahan, suntuk apa segala macam. Nah, bagaimana Ibu setelah Ibu kita melakukan prosesi coaching ini? Ya, coaching. Ya, alhamdulillah Pak, saya merasa lega nih. Saya merasa bisa kembali berpikir positif. Alhamdulillah sudah bisa bertemu dengan Bapak yang selalu bersemangat ini saya kuliah. Terima kasih banyak Pak atas kesempatannya sudah meluangkan waktu. Ya, sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Iya, ya sama-sama Ibu. Jadi ya syukur alhamdulillah kalau Ibu sudah merasa lebih baik lagi, merasa lebih tenang, merasa lebih lega, syukur alhamdulillah. Ya, jadi untuk perbincangan kita di sore hari ini kita cukupkan dulu Ibu ya. Nanti kita akan lanjut di sesi yang lain. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Apa kabar nih? Alhamdulillah baik, Bu. Oh iya, lama tidak berjumpa ya Pak. Sepertinya ada yang ingin Bapak mau didiskusikan pada kesempatan kali ini. Iya, begini Bu. Jadi beberapa waktu belakangan ini saya melihat peserta didik saya di kelas 11 TKJ itu lebih cenderung jenuh dalam belajar
dan Ya. dalam mengerjakan tugas pun sepertinya tidak ada semangat, dan setiap tugas yang dikerjakan itu tugasnya itu asal jadi seakan-akan tugas tersebut asal dikerjakan dan dikumpul ala kadarnya. Oh iya Pak. Jadi ini mau membahas mengenai peserta didik di kelas 11 TKJ ya, yang akhir-akhir ini cenderung jenuh ketika belajar dan pada saat mengerjakan tugas sepertinya tidak ada semangat dan tugasnya asal jadi ya. Iya Bu, betul. Seakan-akan tugas tersebut asal dikerjakan dan dikumpul ala kadarnya. Jadi tujuan diskusi kita pada kesempatan ini adalah Bapak ingin mengatasi permasalahan tersebut ya. Iya Bu, jadi sekarang ya permasalahan yang saya hadapi seperti itu, dan sebenarnya cukup membuat saya bingung. Ya baik Pak. Menurut Bapak, apakah kira-kira hal yang membuat kondisi ini terjadi? Ya, menurut saya sih Bu, kondisi ini terjadi jadi peserta didik saya itu tidak memiliki effort yang tinggi dalam mengerjakan tugas ini tuh sepertinya dipicu karena kejenuhan mereka di di mata pelajaran saya, yang memang banyak beranalogi, berhitung, kemudian melakukan sistem perekayasaan, kemudian ini kan tidak terlalu berhubungan dengan kondisi kehidupan mereka sehari-hari. Jadi mungkin ya istilahnya jaranglah ya mereka temukan di kehidupan mereka. Baik Pak. Jadi menurut Bapak peserta didik yang memiliki effort tinggi itu yang seperti apa ya Pak? Ya, jadi menurut saya peserta didik yang memiliki effort tinggi itu ya memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi terhadap tugasnya, kemudian menyelesaikan tugas-tugasnya dengan semangat, berusaha memberikan yang terbaik untuk hasil pekerjaannya, dan sangat terlihatlah antusiasnya untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut. Ya, baik Pak. Kira-kira keadaan seperti apa yang Bapak harapkan dari peserta didik Bapak tersebut? Ya, jadi sebenarnya saya sangat menginginkan jadi peserta didik saya ini dapat belajar dengan ceria, penuh semangat, kemudian pada saat mereka mengerjakan tugas itu mereka betul-betul melakukan secara bersungguh-sungguh. Jadi mereka memiliki effort atau upaya yang besar untuk mengerjakan tugas mereka. Jadi Bapak ingin murid Bapak dapat belajar dengan ceria, penuh semangat, dan mau mengerjakan tugas secara bersungguh-sungguh dan memiliki effort yang besar dalam mengerjakan tugas mereka ya. Baik. Dari kondisi ideal yang Bapak harapkan untuk peserta didik Bapak sampai saat ini, kira-kira apa yang Bapak sudah lakukan untuk mencapai hal tersebut? Ya, sampai saat ini sih saya sudah melakukan beberapa hal ya, diantaranya mencari informasi dari rekan-rekan guru yang lain, kemudian mencoba berdiskusi dengan rekan-rekan, kemudian langkah konkret untuk mengatasi permasalahan ini sih sebenarnya belum saya temukan. Jadi untuk mengatasi kejenuhan siswa belajar, saya sudah mencoba menyelipkan ya video-video menarik dalam pembelajaran saya, Bu. Selain hal tersebut, kira-kira hal lain apa yang mungkin Bapak lakukan lagi agar mereka tidak mengalami kejenuhan dalam belajar yang akhirnya berpengaruh pada effort mereka dalam mengerjakan tugas? Jadi saya akan mencoba berdiskusi dengan guru BK, kemudian berusaha memberikan mereka semangat yang lebih lagi, memotivasi mereka, kemudian membuka ruang diskusi bersama mereka, atau ya hal-hal lain lah yang mungkin dapat mendorong effort mereka bisa kembali. Nah, kemudian untuk mengatasi kejenuhan mereka dalam belajar, saya akan berusaha sih ya menyampaikan materi
bagaimana bisa semenarik mungkin, kemudian Ya. memasukkan permainan dalam pembelajaran, kemudian mengambil contoh-contoh implementasi materi yang saya ajarkan dalam kehidupan mereka sehari-hari. Jadi biar mereka bisa lebih paham lah apa manfaat dari mengapa mereka mempelajari materi tersebut. Seperti itu, Bu. Jadi Bapak akan berdiskusi dengan guru BK dan berusaha memberikan mereka semangat yang lebih tinggi lagi, kemudian memotivasi, berdiskusi bersama mereka yang intinya adalah membangun motivasi mereka secara inter ya Pak. Dan untuk mengatasi kejenuhan mereka dalam belajar, Bapak akan berusaha menyampaikan materi semenarik mungkin dan memasukkan permainan dalam pembelajaran ya, Iya, betul, Bu. serta materi pembelajaran yang lebih implementatif dalam kehidupan mereka sehari-hari ya Pak. Nah, kira-kira kapan Bapak akan memulai rencana tadi? Untuk memulai rancangan ini sih mungkin ya saya usahakan bisa dalam waktu dekat ini ya. Jadi mungkin di pertemuan-pertemuan saya selanjutnya yang ini kan kebetulan jam mengajar saya di kelas 11 TKJ itu kan 1 kali 1 minggu, yaitu biasanya di setiap hari Senin. Jadi mungkin saya akan mencoba di pertemuan berikutnya yaitu di Senin depan, Ibu. Ya, Senin depan ya. Jadi untuk mencapai kondisi ideal yang Bapak inginkan, kira-kira siapa yang dapat membantu Bapak dalam menjaga komitmen keterlaksanaan rencana Bapak tadi? Jadi supaya ini bisa terlaksana dengan baik ya memang sih seharusnya saya harus berkomitmen untuk menjaga keterlaksanaannya ya. Jadi dalam kesempatan ini tuh mungkin saya akan nanti dibantu oleh wali kelas dan guru BK. Ya, mungkin seperti itu, Bu. Baik sekali Pak, dan tidak terasa ya diskusi kita semakin menarik sore ini karena ya keterbatasan waktu juga mungkin kita akan segera mengakhiri Pak. Namun sebelum itu saya ingin bertanya bagaimana kira-kira perasaan Bapak setelah berdiskusi malam ini Pak? Alhamdulillah setelah proses diskusi kita pada sore hari ini, Bu, saya agak merasa lebih lega ya, lebih menemukan kira-kira apa yang saya bisa lakukan untuk mengatasi permasalahan saya ini. Jadi sudah adalah minimal gambaran rancangan langkah ke depannya seperti itu, Bu. Ya. Alhamdulillah, jadi dapat saya simpulkan ya Pak bahwa diskusi kita pada malam ini Bapak memiliki permasalahan dengan kondisi peserta didik yang jenuh dalam belajar dan kurang memiliki effort dalam mengerjakan tugas sehingga tugas-tugasnya dikerjakan hanya seala kadarnya saja ya, dan Bapak merencanakan akan membuat suasana pembelajaran yang lebih variatif dan menyenangkan agar mereka menjadi tidak jenuh. Kemudian selanjutnya berdiskusi dengan guru BK, wali kelas, dan khususnya kepada anak-anak juga ya, untuk dapat memberikan semangat kepada peserta didik agar lahirnya motivasi intern mereka. Dan ini rencana akan Bapak lakukan pada pertemuan berikutnya ya Pak. Iya, betul, Bu. Ini ya, dengan menjaga konsistensi pelaksanaannya dengan melibatkan guru BK dan wali kelas. Nah, baiklah Bapak, karena waktu kita sudah semakin sempit, jadi saya akan menunggu informasi dari Bapak selanjutnya bagaimana hasil dari langkah yang
akan Bapak lakukan. Iya, baik Bu. Jadi, saya ucapkan terima kasih atas waktunya telah mendengarkan, permasalahan, yang saya alami, dan insyaallah, dalam waktu dekat ini saya akan sesegera mungkin menghubungi Ibu setelah saya, melakukan, tadi rancangan-rancangan yang, mungkin, bisa saya coba, terapkan terlebih dahulu Ibu. Ya, oke. Jadi saya tunggu ya Pak kabarnya selanjutnya. Iya, Iya. baik. Nah, kalau begitu kita akhir saja Pak ya, dan ya sungguh luar biasa percakapan kita kali ini. Saya akhiri ya Pak ya. Iya Ibu. Sampai jumpa kembali Pak. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.